Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini kita baru aja cobain custom kernel buat ngegame, dan di sini juga langsung ke unlock refresh rate untuk layarnya ya. Di sini sampai 66 Hz ya. Jadi bisa sekalian unlock refresh rate-nya. Dan di sini juga support Android 11 dan support Android 12 ya. Di sini kita baru cobain untuk di Android 12 Nusantara Project 4.0 Surabaya ya. Dan untuk kameranya sementara juga masih aman. Dan sebelum kita lanjut video ini, cara install kalian bisa lihat di video ini. Kita intro dulu guys, let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain buat tes install custom kernel ya. Dan di sini kita akan cobain custom kernel dari simple kernel guys. Jadi simple kernel ini support untuk Android 11 dan saya lihat di Chenglok juga bisa untuk Android 12 AOSP ya. Dan di sini juga versi yang terbarunya di bulan 11 ini yang tanggal 13 kalau nggak salah ya. Di situ refresh rate untuk layarnya juga sampai 66 refresh rate ya. Screen displaynya sampai 66 Hz. Dan nanti kita tes saja, mudahan bisa booting aja dulu ya. Dan yang lainnya sih kelihatannya di simple kernelnya cocok buat ngegame sih sebenarnya guys. Dan ini sebenarnya support untuk Android 11 dan kita tes di Android 12 ya. Harusnya support juga, cuma nggak tahu ya karena kita belum pernah coba. Dan mungkin kita nanti jangan lupa backup, kalau kalian nggak pernah backup aja, jaga-jaga ataupun siapin kernel yang support Android 12 juga, biar kalau misalkan gagal atau nggak bisa booting tinggal flash kernel yang lain ya. Oke, di simple kernel ini kita sudah siapin filenya, tadi sudah saya download dan kita akan cobain di Android 12 Nusantara Project ya. Dan ini alpha version ya, alpha edition. Kernel bawaannya pakai yang kernel MIUI stok bawaan ya. Cuman di sini kernelnya agak kurang enak. Dia ngebug di bagian video guys. Jadi kalau di bagian video kita ngerekam gini dia masih ngebug ya. Durasinya dia error. Jadi kita harus apa namanya? Entah restart ataupun harus restart dulu ya kalau mau normal, tapi berapa jam kemudian ngebug lagi kayak gitu guys ya. Kayak gitu kendalanya. Dan nanti kita akan coba tes aja ganti custom kernel buat, dan sekarang kita tes di game ya. Di sini kita nggak install Magis sayangnya guys, jadi kalau mau pasang Magis juga bebas. Oke, dan di sini untuk Redmi Note 8 untuk custom kernel sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Kita sekalian tes rolling test ya guys. Kita tes 1 menit doang buat perbandingan sebelum dan sesudah ganti kernel. Ini kernel bawaan Nusantara Project ya. Kalau di sini sih performanya lumayan tinggi ya. Dan kalau di sini lihat lebih cocok buat ngegame, juga cocok untuk kernel bawaan. Oke, lumayan tinggi juga untuk performanya ya, ternyata kernel bawaannya. Cuman sayang masih ngebug untuk di video ya. Jadi kita coba tes ganti kernel aja guys. 140-an. Oke, kita masuk TWRP via ini stars bar guys, biar hemat tombol. Masuk recovery dan kita langsung masuk ya. Nanti kita tes review nanti setelah install kernelnya dan mudahan bisa booting. Kalau misalkan nggak bisa booting berarti nanti kita flash kernel 16 ya. Buat jaga-jaga saya sudah siapin file 16 juga. Nanti kita tes kalian guys. Oke, kita tunggu masuk TWRP, nanti kita review lagi. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk TWRP dan di sini kita pakai TWRP Pit Black Recovery Project, dan disaranin samain aja TWRP-nya, mau flash ROM kernel aja samain aja. Biar kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil, nggak ada error, nggak ada kendala ya guys. Cara ganti atau update-nya di deskripsi, mudah banget caranya. Oke, sebelum kita mulai mungkin bisa kita cari filenya dulu sebelum kita mulai ya.
Kita cari file dari kernel yang kita sudah download ya, mana dia tadi. Oke, di sini dia. Mana dia tadi? Ini FlameGap CD-ROM-nya. Ini 16 kernel tapi yang R, ini yang S. Ini 16 Android 11 dan kita cari mana deh simple kernel itu. Oke, ini dia guys. Tapi di sini tulisannya Android 11 ya. Dan kalau kalian takut, kalian bisa backup dulu buat jaga boot sama DTBO dan tinggal restore ya. Kalau kalian takut tinggal restore kayak gitu doang. Kalau kita sudah kita backup sebelumnya ya, di sini di 2112. Oke. Langsung kita backup ini guys sebelumnya. Tinggal restore aja ya kalau mau restore. Dan di sini kita coba flash simple kernel. Mana dia tadi? Ini dia. Kita nggak tahu bisa atau nggak, tapi kita tes. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Tes dulu ya. Oke, di sini Android 12 version dia ke detect-nya. Kita web cache Dalvik, kita tes bisa booting atau nggak tahu. Kita langsung tes restart ya, reboot system, dan kita lihat bisa booting atau enggak. Kalau nggak bisa booting, kita flash kernel yang lain, tapi kita back restore dulu dan kita flash kernel yang lain nanti ya. Tapi kita lihat dulu bisa booting nggak. Oke, ternyata bisa booting untuk di Android 12 ya, simple kernel ini guys. Dan kita tungguin masuk home screen, nanti kita review lagi. Dan buat yang mau ambil buat animasinya bisa cek deskripsi, buat yang mau ambil doang ya buat animasi Nusantara Project nih guys, bisa cek description. Oke guys, jadi sudah masuk home screen dan di sini kita tes bentar ya. Kita lihat masuk tentang ponsel, di sini kita sudah terinstall kernelnya dan di sini support untuk Android 12 simple kernel ya, simple kernel Clang version 13. Dan ini yang terbarunya November 12 ya, 13 November lah. Oke, katanya di sini sudah screen displaynya bisa 66 Hz ya. Cuma kita lihat nanti. Dan banyak banget ya untuk ngetesnya. Kalau kalian mau ngetes, di sini kita ada install drive device info HW. Cuma kita tunggu dulu. Oke, dan di sini untuk kernelnya di sini sama aja ya. Kalau mau kernel manapun tetap sama aja. Tapi dilihat di sini performanya lumayan kalau pakai ini. Oke, kalau kita mau tes bisa tes di sini. Mana ya untuk bagian screen? Oke, refresh rate-nya 66 Hz ya. Refresh rate-nya naik dipakai kernel ini. Di sistem juga bisa, di screen itu juga bisa ya tadi. Refresh rate-nya 66 Hz ya. Naik 6 biji doang. Oke, dan layar juga makin sensitif ya. Layarnya juga sensitif. Mantap pakainya. Simple kernel. Dan kita lihat ya double tapnya juga normal, nggak ada masalah. Kita tes kamera, tes kameranya. Biasanya nggak langsung kelihatan kalau baru-baru ya. Di sini sih masih normal untuk awal. Biasanya kalau sudah 1 jam 30 menit 1 jam bisa nanti kita cek ulang ya. Tapi untuk awal sini masih normal kameranya guys, mantap. Oke, dan kita akan cobain tes trolling test. Oke, performa juga mantap ya, dan di sini cocok buat game harusnya nih guys. Mantap, simple kernel.
di sini tetap support ya. Mantap performanya nih. 140-an tinggi ya, tetap stabil juga. Nggak cepat panas tapi mungkin baterai agak sedikit boros ya guys. Oke, dan kita mau tes di PUBG juga. Di sini layar gua sensitif, mantap ya. Jadi enak buat ngegame PUBG dan bebas ya. Kalian bisa mau tes di game mana aja bebas, tapi di sini kita tes di PUBG Mobile. Dan di sini saya nggak pakai Magis untuk unlock grafik ya, cuma pakai manual doang. Oke, kita langsung tes aja bentar, nanti kita liatin sedikit dan kita skip aja ya mungkin bagian gamenya, kita liatin doang dan kita akhiri guys. Oke guys, jadi di sini suhunya 39 derajat untuk ngegame bentar ya, dan kalau saya lihat sini persentase baterai cepet banget turun. Cuman kalau saya lihat wajar ya, karena screen display juga naik dikit dan performa juga tinggi nih guys. Dan untuk suhu main bentar 39 derajat masih normal-normal aja, wajar main bentar. Tapi kalau main lama kali sampai 42 44 ya, kalau nge-game bisa 30 menit 1 jam. Dan untuk performa juga enak di kernel, dan ini lebih cocok buat gaming guys. Jadi kalau buat hemat baterai kayaknya di sini rada boros ya guys. Oke, gitu dong review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share dan subscribe.